Nah, semuanya, bagi Anda yang masih kurang paham cara menentukan jarak pada peta dan jarak sebenarnya, Anda sudah tepat menemukan video ini. Nah, karena di sini akan kita bahas cara menentukan jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Contoh, diketahui skala suatu peta 1:250.000. Jika jarak pada peta sama dengan 4 cm, tentukan jarak sebenarnya. Bagian B, jika jarak sebenarnya sama dengan 15 km, tentukan jarak pada peta. Ini akan kita bahas secara tuntas, harap diikuti dari awal hingga akhir sehingga nanti apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan baik. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita simak dulu rumus segitiga yang satu ini. Nah, di sini ada dibuat dalam bentuk segitiga yang dibagi lagi menjadi 3 bagian. Di atas dituliskan JP. Kita tulis JP ya. JP itu jarak pada peta. Di sebelah kiri sini kita buat skala atau kita tulis saja SK, dan di sebelah kanan ini JS. JS itu jarak sebenarnya. Keterangan selengkapnya seperti ini. JP sama dengan jarak pada peta, JS itu jarak sebenarnya, dan SK itu sama dengan skala peta. Nah, jika Anda mau menentukan jarak pada peta, nah caranya seperti ini. Misalnya dalam soal ditanya JP, maka Anda tutup JP ini. JP, nah kita tutup seperti ini. Maka JP itu sama dengan, di sini kan tadi kan JP, yang ditanya itu yang kita tutup. Maka perhatikan, JP tinggal skala dikali JS. Kalau datar seperti ini buat terjadi perkalian. Maka JP itu sama dengan skala dikali JS. Oke. Misal lagi, jika yang ditanya SK, SK itu skala, maka jika ditanya skala, di sini kita tutup SK ini. Oke, kita tutup. Maka yang nampak JP dibagi JS. Maka skala peta itu sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Nah, berikutnya, jika ada nanti pertanyaan yang ditanya JS atau jarak sebenarnya, kita tutup JS-nya. Nah, ini. Maka JS sama dengan JP per SK. Itu sama dengan ini JP per SK atau sama dengan jarak pada peta per skala. Nah, rumus yang 3 inilah yang perlu kita pahami dalam menyelesaikan contoh-contoh soal yang berbasis pada skala. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal. Oke, supaya makin mantap kita perhatikan contoh soal yang akan kita bahas. Diketahui skala suatu peta 1:250.000. Jika titik 2 A, jarak pada peta sama dengan 4 cm, tentukan jarak sebenarnya. Pertanyaan B, jika jarak sebenarnya 15 km, tentukan jarak pada peta. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Nah, ini tadi jarak pada peta sama dengan 4 cm, tentukan jarak sebenarnya. Maka yang ditanya di sini adalah jarak sebenarnya atau JS. Itu sama dengan. Nah, kembali kita perhatikan segitiga yang tadi. Di sini JS yang ditanya. Maka kalau yang ditanya tadi kita tutup. Nah, kita tutup ini. Maka JS sama dengan kalau dia ke bawah seperti ini, itu per. Kalau ke samping kali. Maka JS sama dengan JP per SK atau jarak pada peta per skala. Jarak pada peta tadi 4 cm. Nih, skalanya 1:250.000. 1 banding ini kan 1 dibagi 250.000. Bisa saja kita tulis 1/250.000. Maka ini sama dengan 4 cm dibagi 1/250.000. Oke, kita lanjut. Ini membagi dengan pecahan. Kita rubah jadi kali, tapi pembaginya ini kita balikan. Aturan 1/250.000 jadi 250.000 per 1. Maka JS sama dengan 4 cm dikali 250.000 per 1. Nah, kita tulis saja kali 250.000. Nah, kita kalikan 4 cm dikali 250.000. Itu sama dengan 1 juta cm. Nah, sekarang biasanya kalau jarak sebenarnya itu dinyatakan dalam bentuk kilometer. Artinya 1 juta cm ini harus kita konversi lagi. Atau kita rubah lagi menjadi kilometer. Maka kita buat JS sama dengan titik-titik kilometer dulu. Nah, untuk merubah cm ke kilometer, perhatikan yang satu ini.
Nah, posisi kita sekarang di sentimeter, di sini sentimeter. Kita mau naik sampai ke kilometer di sini paling atas. Maka perhatikan dari keterangan gambar ini. Kalau kita naik satu tangga, maka kita bagi 10. Nah, perhatikan sentimeter ke dm, ke m, ke dam, hm, dan km. Berapa kali kita naik? Nah, perhatikan dari sentimeter ke dm itu 1, 2, 3, 4, 5. Maka berarti 5 kali membagi dengan 10. Nah, caranya cukup mudah. Perhatikan. Kalau 1 juta kilometer dibagi 10, kita kurangi saja nolnya ini, 1. Nah, ini dia, kita coret 1. Kalau dibagi 10 lagi, kita coret 1 lagi. Dibagi lagi 10, kita coret lagi. Dibagi lagi 10, kita coret lagi. Tadi sampai 5 kali ya. Berarti dibagi lagi 10, kita coret lagi nolnya 1. Maka tinggal 1 nolnya. Artinya, 1 juta sentimeter itu sama dengan 10 kilometer. Jadi jarak sebenarnya sama dengan 10 kilometer. Kita lanjut lagi ke soal bagian B. Nah, perhatikan B-nya. Jarak sebenarnya sama dengan 15 kilometer. Tentukan jarak pada peta. Nah, oke, kita buat. Berarti yang ditanya adalah JP atau jarak pada peta. Kembali ke segitiga tadi. Kalau yang ditanya JP, maka kita tutup JP-nya. Maka tinggal skala dikali JS. Nah, maka jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Skala tadi 1/250.000 atau kita tulis 1/250.000. Sedangkan jarak sebenarnya itu sama dengan 15 km, berarti kali 15 km. Itu sama dengan 1 dikali 15 km, berarti 15 km per 250.000. Tapi perhatikan ini kilometer, sementara skala itu adalah satuannya sentimeter. Maka harus kita buat dulu kilometer ini menjadi sentimeter. Nah, perhatikan. Cara merubah dari kilometer ke sentimeter. Nih, perhatikan ini kilometer km. Kita mau turun ke sentimeter. Perhatikan keterangan ini. Kalau turun dia setiap satu langkah berarti dikali 10. Oke. Artinya dari kilometer mau menuju ke sentimeter. Kita hitung berapa kali turun. Demikian 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Berarti 5 kali turun. Setiap turun satu tangga dikali 10. Ini dikali 10, dikali 100, dikali 1000, dikali 10.000, dikali 100.000. Artinya dari kilometer ke sentimeter kita kali 100.000. Maka ini menjadi 15 dikali 100.000 sentimeter per 250.000. Oke, itu sama dengan 15 dikali 100.000 berarti itu sama dengan 1.500.000 per 250.000. Nah, perhatikan cara membagi seperti ini. Kita kurangi saja nolnya. Di bawah ada 1, 2, 3, 4, 0. Maka kita buang saja 4 0 dari bawah dan 4 0 dari atas. Maka ini menjadi. Kita coret 4 0 dari bawah, coret 4 0 dari atas. Tinggal 150 per 25. Maka itu sama dengan 150 cm per 25. 150 dibagi 25 itu sama dengan 6 satuannya cm. Maka jarak pada peta, jika jarak sebenarnya 15 km dan skalanya 1/250.000, maka jarak pada peta itu sama dengan 6 cm. Oke, demikian yang bisa kita jelaskan pada kali ini. Semoga apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas atau bahkan ada pembahasan kami yang keliru, diharapkan dituliskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.